Di sini panduan kita sesuai RT RW Kabupaten Rembang ya. Jadi di struktur ruangan ini ada prasarana umum sama prasarana lainnya. Nah, di prasarana umum itu ada jaringan transportasi darat. Nah, di sini saya kelompok kita nampilin data mengenai jenis-jenis jalan di Kabupaten Rembang, yaitu ada arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder. Nah, di sini kami juga menampilkan mengenai data jenis permukaan atau istilahnya kondisi jalan gitu, sesuai berdasarkan jenis permukaan. Di sini dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 menunjukkan jalan yang mengalami yang kondisinya aspal itu sekitar 257 dan di 2018 menjadi 304. Nah, indikator ini menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun jalan di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari jenis permukaannya. Nah, data ini kami ambil dari Agus, ya, mohon Pak. maaf ini saya interupsi sebentar. Jadi tolong disampaikan saja kalau untuk struktur ruang ini butuh data apa? Oh iya, Pak. Kalau ini kan kamu lengkap sekali, itu bagus gitu ya, lengkap sekali. Tapi yang penting adalah ini nanti yang ini next step-nya. Tapi saya ingin mendengarkan dulu kalau kita bicara tentang struktur ruang, itu data yang berhubungan dengan struktur ruang itu data tentang apa? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi kemarin lanjutan dari tugasnya Bu Tias ya. Kemarin kita juga udah nyusun, Pak. Jadi yang struktur ruang yang mengenai jaringan transportasi darat itu datanya ada jenis permukaan, ada panjang jalan. Nah, di sini kami menampilkan salah satu contoh datanya yaitu data tentang jenis permukaan kondisi jalan di Kabupaten Rembang. Gitu. Oke. Selain itu apa kalau dari struktur ruang? Hanya jalan saja, data jalan saja, atau ada data yang lain? Ada terminal, Pak. Oke, terus berikutnya. Terus mengenai transportasi laut, di sini ada TPI. Nah, Ya, untuk mengenai struktur ruang yang prasarana lainnya, yaitu yang pertama ada jaringan air bersih. Di sini ada data mengenai pelanggan PDAM. Terus sumber mata air yang ada di Kabupaten Rembang. Terus jaringan persampahan. Di sini ada data mengenai volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Rembang. Ini. Terus jaringan drainase. Nah, ini ada nama-nama drainasenya, drainase primer, drainase sekunder, dan letak-letaknya. Yang air untuk struktur ruang limbah mungkin cukup, Gus. Kalau yang untuk pola ruang ada nggak? Pak, apa di sini lagi ramai, Pak? Kamu di mana ini? Mungkin untuk yang pola luang, yang pertama kawasan lindung. Kawasan lindung saya mengambil kawasan perlindungan setempat, contohnya. Nah, di kawasan perlindungan setempat itu data apa yang dibutuhin, yaitu mengenai kawasan sepadan pantai. Di sini ada contoh datanya. Terus kawasan sepadan sungai, kawasan waduk embung bendung, terus kawasan sekitar mata air, dan kawasan RTH. Terus yang untuk kawasan budidaya itu saya mengambil contoh yang kawasan peruntukan pertanian. Jadi di sini ada apa aja? Ada 4 poin, yaitu kawasan tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Oke, ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Terus. Nah, ini waktunya sekarang udah jam 12:16. Kalian selainnya ada kuliah nggak?
Ada Pak jam 1. Jam 1 ya, oke ya. Karena saya juga nanti ada ujian jam 1 ini, saya akan share aja. Ini. Nggak muncul ya ini ya. Ini papan tulisnya muncul nggak di tempat kalian ya? Muncul, Muncul Pak. nggak? Ya? Muncul, Pak. Muncul ya, papan tulis putih ini ya? Iya. Ini, ya. Saya coba nulis dulu. Ini muncul nggak gambarnya? Gambar lingkaran hitam itu muncul atau tidak? Di saya tidak, Pak, hitam. Oke, berarti kalau ini muncul nggak? Ini muncul nggak lingkaran hitam nih? Muncul, Pak. Muncul ya? Iya, Pak. Jadi begini, ya tadi yang disampaikan oleh Agus, ini kalau saya menganggap itu adalah representasi dari pemahaman kalian terhadap substansi data perencanaan itu kurang lengkap. Karena sebenarnya begini, kita kan mulai ini kan dari tata ruang ya, tata ruang. Tata ruang itu kan ada 2, ya kan? Pertama adalah struktur ruang, yang kedua itu adalah pola ruang. Ya. Nah, di dalam struktur ruang ini kalian mengenal 2 hal. Yang pertama adalah disebut sebagai pusat permukiman. Yang kedua, ini adalah jaringan prasarana. Kalau kita bicara ini struktur ruang dalam unit ruang wilayah. Jadi ini wilayah ya. Wilayah. Wilayah itu apa? Kabupaten, provinsi, itu wilayah. Nah, pusat permukiman itu sebenarnya adalah kota. Jaringan, prasarana itu macam-macam tadi. Yang paling pokok adalah jalan. Gitu ya. Nah, artinya kita tahu bahwa untuk kita bisa mengetahui struktur ruang, kita itu membutuhkan data kota dan data jalan. Kan kemudian ini kan ada punya dengan data loh. Nah, saya ambil contoh misalnya tadi Kabupaten Rembang. Data kota di Kabupaten berapa kota? Gimana yang kelompok 6? Nah, kan ternyata kan kalian belum punya tuh data kota tuh. Belum punya kan?
Ya? Iya Pak, soalnya ke kelompok kita kan ambil kabupaten Pak. Iya, kabupaten. Kabupaten itu adalah wilayah. Rembang. Gambaran saya ini kira-kira Rembang kan begini. Ini ada jaringan jalan. Ini kota Rembangnya. Di sini ada Lasem. Dan kemudian ini ada terhubung di sebelah selatan. Ini Rembang nih. Wilayah itu adalah ruang yang dicirikan oleh dua komponen pokok. Yang satu adalah pusat permukiman, satunya lagi adalah kawasan pedesaan. Pusat permukiman itu adalah kota. Jadi kalau kita ingin mengetahui struktur ruang wilayah Kabupaten Rembang, kita harus tahu pusat permukimannya. Pusat permukiman itu sama dengan kota atau kawasan perkotaan. Nah, ada berapa banyak kawasan perkotaan di Kabupaten Rembang? Kalian belum tahu karena kalian tidak tahu. Untuk menentukan sebuah ruang tertentu itu sebagai kota, maka kita perlu data apa? Data desa dengan status kota. Yang kita sudah pelajari kemarin di semester 2 di mata kuliah lokasi dan pola ruang. Udah lupa ya? Iya Pak, itu Pak. Itu baru data pertama tuh. Kedua, data kawasan terbangun. Ketiga, data jumlah penduduk menurut peta pencarian. Gitu kan? Oke, saya berhenti dulu di sini. Apakah ada yang belum jelas? Halo Pak. Ya, Gus. Gimana, Gus? Saya mau tadi Bapak menjelaskan mengenai pusat pemukiman gitu kan Pak. Nah kemarin ini kita juga mau tanya Pak. Ini di dalam substansi atau enggak saya nggak tahu. Mengenai kawasan strategis Pak. Nah itu penentuannya gimana ya Pak? Nah, itu nanti. Artinya kan kita sebenarnya kan turunan dari rencana pola ruang dan rencana struktur ruang itu nanti kan ada yang namanya rencana kawasan strategis. Gitu kan? Sehingga nanti misalnya ini di dalam substansi sebuah rencana tata ruang, kalian kan perlu juga membuat yang seperti ini, diagram yang seperti ini, tapi khusus nanti di kawasan strategis. Lalu dengan kata lain kan sebenarnya sebentar. Saya dengan kata lain, jadi kira-kira kan gambarannya kan begini nanti. Kita ini kan sekarang kan berada di ujung sini kan, data untuk perencanaan tata ruang. Data untuk perencanaan tata ruang itu meliputi apa saja? Satu adalah data yang terkait dengan tata ruang. Tata ruang, data yang terkait dengan program. Ini kan terkait dengan pemanfaatan tata ruang.
pemanfaatan ruang. Maaf. Jadi ini data yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Ketiga, data yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Gitu kan? Nah, tata ruang itu tentang apa saja? Ada 3 cabangnya. Struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis. Gitu kan? Struktur ruang itu apa saja? Ininya ada pusat permukiman, ada jaringan prasarana. Pola ruang itu apa saja? Ada 2. Ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Kawasan strategis itu apa saja isinya? Nah, ini banyak ini. Kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis rawan bencana, kawasan strategis cagar budaya, dan sebagainya. Nah, lalu kan kemudian ini kan menjadi untuk kita bisa tahu pusat permukiman itu kita perlu apa lagi. Ini kan kemudian ada cabang-cabangnya lagi. Macam-macam kan, ini begitu juga, ada cabang-cabangnya lagi. Ini begitu juga, nanti ada cabang-cabangnya lagi. Nah, ini yang cabang-cabang ini sebenarnya kan kita bicara tentang datanya gitu loh. Ya. Nah, artinya apa? Kalau yang ini semua, ini adalah data. Berarti kan sebelum sampai ke data ini kan kalian kan perlu memahami konsep-konsep ini kan. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Begitu kan? Baik, sebentar. Sampai di sini ini paham atau tidak? Ya. Jadi misalnya yang ditanyakan oleh Agus tadi itu, kan sebenarnya adanya di sini. Kawasan strategis itu apa? Lihat kemudian di Undang-Undang Penataan Ruang. Ini yang sebenarnya kemarin pada waktu di semester 2, di mata kuliah Hukum Tata Ruang dan Pertanahan, tugasmu itu kan tentang ini tuh. Mendefinisikan konsep-konsep dasar di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan tata ruang kan, atau penataan ruang. Nah, mestinya itu yang kemudian kalian ambil, sehingga untuk itu tadi, jadi kalau ini dibaca dari kiri, data kependudukan, itu digunakan untuk mengetahui pusat permukiman itu untuk apa. Tadi misalnya mengetahui tentang jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian. Berarti data jumlah penduduknya apa? Jumlah penduduk menurut mata pencarian. Pusat permukiman itu adalah kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan itu apa? Salah satu cirinya atau ciri keduanya selain jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian tadi adalah desa dengan status kota menurut BPS. Berarti di sini ada data, jumlah data dengan status kota. Kan begitu. Kemudian jaringan prasarana, khususnya jalan. Di dalam struktur ruangan jaringan jalan atau prasarana itu apa pengertiannya? Yaitu jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat permukiman yang satu dengan pusat permukiman yang lain. Berarti yang kita butuhkan apa? Panjang jalan antar kota, kondisi jalan antar kota, status jalan antar kota. Begitu. Pola ruang tadi misalnya, Gus memberikan contoh, kawasan lindung. Kawasan lindung itu adalah kawasan yang bla 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 bla, terdiri dari macam-macam. Diambil misalnya, contohnya apa? Diambil satu kawasan hutan lindung. Untuk kita bisa mengetahui
kawasan itu sebagai hutan lindung atau tidak? Dari mana? Kita butuh apa berarti? Butuh peta, data, tutupan lahan. Butuh apa lagi? Data penetapan status hutan. Karena hutan lindung itu adalah penetapan oleh pemerintah. Gitu kan? Nah, misalnya kawasan budidaya, apa misalnya yang dianggap kawasan budidaya? Kawasan industri. Oke. Bagaimana cara kita mengetahui kawasan industri? Berarti kita butuh data penggunaan lahan. Data apa lagi? Data jumlah industri. Gitu maksudnya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan bagi yang belum paham. Bapak, mohon maaf saya izin bertanya, tapi dari penjelasan Bapak, saya sudah paham. Tapi di sini saya ingin bertanya, di kelompok saya itu, sudah memberikan data kota, tapi data yang kita berikan itu kayak misalnya, data pendidikan, data peribadatan, data pemerintahan, kayak gitu Pak. Apakah itu sudah benar atau bagaimana Pak? Ya, data itu kan kita ambil karena kita akan menggunakan data itu untuk keperluan tertentu. Kalau tadi keperluannya adalah untuk menentukan sebuah unit tertentu, ruang tertentu di dalam wilayah kabupaten itu dia termasuk dalam kategori perkotaan atau bukan perkotaan. Nah, pertanyaannya apakah data jumlah fasilitas yang tadi Prilly sebutkan itu berguna untuk menentukan kawasan perkotaan atau tidak? Izin Kalau dia menjawab tidak Pak. berguna, ya, Mungkin berguna Pak, karena, kawasan perkotaan bergunanya bisa untuk apa? dilihat dari ini Pak, dari jumlah fasilitasnya Pak. Kayak misalnya pendidikan ada berapa begitu Pak. Ya, artinya begini. Nah, ini yang nanti saya minta ini kalian nanti minggu depan ketemu saya lagi kan. Setiap kelompok itu kemudian nanti membuat singkat saja di dalam bentuk slide sebelum nanti kita mulai kuliah yang akan membicarakan tentang visualisasi data minggu depan itu ya. Tapi kalian menjelaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Prilly tadi. Jadi misalnya kalian sudah punya data nih, beberapa data. Nah, data yang kalian kumpulkan itu, mana di antara data yang kalian kumpulkan itu, atau sudah dikompilasi atau sudah ada daftarnya, itu yang kemudian dia digunakan untuk keperluan memahami struktur ruang. Jika data itu berhubungan dengan struktur ruang, maka penjelasannya bagaimana? Nah, penjelasannya itu seperti tadi disampaikan oleh Prilly tadi itu, tapi nanti kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Data fasilitas pendidikan itu berguna untuk mengetahui struktur ruang karena apa? Data jumlah penduduk menurut peta pencarian itu berguna untuk memahami struktur ruang karena apa? Itu yang nanti saya minta kalian membuat tugas untuk minggu depan dan tidak untuk semua data. Jadi ambil contoh saja beberapa. Pertama yang berhubungan dengan struktur ruang, yang kedua berhubungan dengan pola ruang. Kalau yang lain-lain yang nanti kawasan strategis dan sebagainya nanti akan saya jelaskan minggu depan. Begitu ya. Baik, Ada yang belum Bapak. jelas? Kelompok lain ada yang belum jelas, Prilly kelompok berapa?
Prilly kelompok 3, Pak, kelompok Pekalongan. Pekalongan kota atau kabupaten? Kota, Pak. Kota. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan karena kota ini berbeda dengan kabupaten, gitu kan. Kota itu adalah, kota Pekalongan itu adalah contoh kawasan perkotaan. Tadi ada Kabupaten Rembang, itu adalah wilayah. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda, tapi nggak apa-apa, bagus. Nanti kita bisa saling belajar antar kelompoknya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, dicoba dulu. Ini bukan ujian, jadi salah dan benar tidak berpengaruh terhadap penilaian. Ya, jadi dicoba dulu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi jam hari yang sama. Dan nanti akan kita gunakan di awal-awal untuk membahas apa yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, kemudian sisanya nanti kita gunakan untuk materi yang dijadwalkan untuk minggu depan. Ya, saya kira begitu ya. Karena kalian jam 1 ada kuliah lagi dan saya jam 1 ada ujian tugas akhir. Nah, kita bisa cukupkan dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan hari Kamis jam 10 sampai jam setengah 1. Begitu ya. Iya, Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.